Ini juga ada yang menghubungi saya lewat WA, yaitu sebuah keluarga di daerah Sumatera sana. Saat ini keluarga dalam keadaan isinya kacau pikirannya, padahal dia menyampaikan kepada saya, keluarganya ini termasuk, maaf, pemeluk agama Islam yang taat. Bahkan di antara putra-putrinya itu banyak yang penghafal Al-Quran, dan ada lulusan daripada sebuah universitas yang terkenal di daerah Arab sana. Tapi kenyataannya dalam kehidupan sehari malah jadi panas, galau. Bahkan maaf ini sering mimpi-mimpi yang tidak jelas, bahkan mengatakan maaf ini bisikan kuat sekali untuk ini. Ya, ini fakta menghubungi saya, seolah-olah itu malah ingin keluar dari agama Islam, timbulnya kufur. Jadi karena apa? Apa selama ini yang mereka pelajari dalam lembaga pendidikan itu tidak sesuai dengan kenyataan hidup yang mereka alami sehari-hari. Jadi mereka hafal dengan surat ini, dalil ini, tapi kenyataannya mungkin dalam kehidupan sehari-hari ini tidak sama dengan apa yang mereka alami, sehingga timbullah rasa apa namanya ini berontak. Nah, di situ kemudian setelah kami cek, ternyata ya mohon maaf ini bolak-balik terlalu banyak pikiran ini yang dimasuki oleh golongan iblis yang seperti dibuat konten-konten teman-teman saya. Berpijak dari kisah yang sangat melegenda, kita ini manusia sebagai anak turun Nabi Adam alaihissalam. Itu ingat dulu ketika awal penciptaan Nabi Adam alaihissalam di surga dulu, sudah sangat masyhur kisah ini, di mana situ Allah memerintahkan antara iblis atau Ajajil dengan malaikat untuk sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam, tetapi yang mau sujud adalah malaikat, sedangkan iblis tidak mau. Nah, sehingga itulah kisah ini saya kira untuk golongan manusia sudah hafal sekali, sehingga sang Ajajil, sang iblis diusir oleh Allah untuk keluar dari surga. Tetapi iblis dan Ajajil punya permintaan pada Allah, yaitu untuk selalu menggoda anak cucu Adam untuk jadi teman nanti di neraka. Itu sampai kata sini Allah mengizinkan itu. Ini kisah itu sangat masyhur sekali. Jangan kita tahu bahwa namanya Ajajil, iblis pun sangat pintar sekali. Makanya banyak orang-orang yang kadang-kadang juga japri ke saya menyampaikan keluhan. Setelah anaknya keluar dari lembaga pendidikan, mereka hafal dengan berbagai macam teori-teori tentang suatu hafalan-hafalan, itu malah ngengkleng, malah nggak jelas, malah kayak orang setengah gila. Nah, ini kenapa? Nah, ini setelah kita tarik secara gaib, ternyata banyak iblis yang masuk ke dalam jasadnya. Nah, iblisnya juga ngomong soal apa-apa itu iblis lebih pinter. Nah, ini kembali ditarik ketika kisah sangat masyhur dulu, ketika awal penciptaan Nabi Adam alaihissalam, yang jelas di situ Ajajil dan anak turunnya tidak pernah tinggal diam, selalu menggoda terus anak turun Nabi Adam alaihissalam, dan Allah mengizinkan, dan begitu proses berbagai macam cara teknik mereka menggoda anak turun Nabi Adam. Kisah-kisah nyata sekarang ini banyak sekali pemirsa. Bahkan yang datang ke sini atau menghubungi kami lewat inbox atau WA, itu prosesnya dan sudah dibuat konten oleh Mas Titis, Mas Is. Itu sebenarnya sudah pembelajaran buat kita. Lalu bagaimana kita saat ini untuk menghadapi semua itu? Apakah cukup dengan teori-teori yang disampaikan lewat suatu ucapan-ucapan dengan cara teori-teori seperti itu, padahal namanya iblis sebetulnya gaib. Dan soal teori-teori ini, iblis lebih pintar pada manusia, lebih hafal mengenai adanya dalil, adanya ini ternyata begitu. Nah, lalu bagaimana kita bukan menghadapi sikap kita menghadapi hal itu untuk bagaimana sampai terlalu masuk
sehingga masuk jeratan daripada jeratan iblis. Kali ini pengalaman nyata dari kan kami, saya tidak pandai berteori, kita buktikan sendiri. Benarkah ada suatu kegiatan manusia untuk mendukkan atau melemahkan daripada pengaruh iblis yang ada dalam tubuh anak Nabi Adam? Salah satu teman kita ya di sini, atau bahkan semuanya lah, dulu rata jamaah PG, ini orang nggak benar semua. Orang nggak benar semua, males ibadah, banyak maksiat, ya itu karena kuatnya energi iblis dalam tubuhnya. Tapi alhamdulillah dengan melaksanakan kegiatan tertentu seperti kita amalkan di sini rutin, alhamdulillah diberi kemudahan, kemudian untuk taat kembali pada Allah. Saja cara gaibnya, ya iblis-iblis yang menguasai dalam tubuhnya, melemah, mengendor, alhamdulillah sehingga dimudahkan untuk beribadah. Ini pengalaman nyata salah satu teman kita namanya Mas Ahmad. Dulu Mas Ahmad itu juga pernah belajar di sebuah lembaga pendidikan. Di mana itu banyak amalan hafalan-hafalan, terus wirid-wirid atau apalah, atau mungkin juga pernah disuruh pengalah berkah ke makam-makam keramat ya waktu itu, sehingga mengalami suatu mahwidufannya. Alhamdulillah nekat datang ke situ belajar dan alhamdulillah. Ahmad mana Ahmad? Mangan Mat. Oh sini Mas Ahmad. Nah, kita cek secara gaibnya. Mudah-mudahan manfaat. Ini pelajaran buat kita sebagai manusia. Assalamualaikum Mas Ahmad. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Tambah ganteng aja loh. Tambah ganteng. Tadi yang gua omongin betul ya. Dulu pernah belajar di sebuah pendidikan ya. Betul. Lama di sebuah pendidikan itu. Ya kurang lebih 2 tahunan. 2 tahun. Banyak amalan, hafal-hafalan itu ya. Banyak disuruh sana kemari. Wirid-wirid yang nggak jelas, tujuh tertentu malah ngengkleng ya. Karena sehat. Alhamdulillah. Bagi yang nggak asing lagi, ini WA-nya ada di deskripsi YouTube ini. Silakan dibeli pengalaman nyata. Jadi ini pada dasarnya Ajajil dan anak turunnya nggak pernah tinggal diam. Selalu saja menggoda anak turun Nabi Adam alaihissalam dengan berbagai macam cara untuk nantinya bertemu di neraka. Ini paham lah kalau orang pendidikan ya, paham teori ini ngono, neng praktek kadang-kadang tole lula. Baik, terima Mas ya, diterima ya. Yang di kepalanya Mas Fatih bangkit. Wah. Ya santai aja. Kamu golongan apa? Saya golongan iblis. Iblis poblus. Saya golongan iblis. Tenane. Kalau boleh potong-potong. Tadi di mana tempat tinggal kamu? Tinggal di mana tadi? Jasad ini. Di bagian mana? Otak. Di otak. Udah, kamu kalau mau tak potong kamu nanti loh. Santai aja. Ini minuman yang kamu suka. Ayo kita ngerokok sama-sama. Saya baik toh? Yang warna putih saja. Ya suka kamu, wujud kun fayakun Allah. Kalau bohong risikonya apa di alam gaib? Terbelah-belah. Kamu tahu juga? Peraturan itu. Tahu dari mana? Pimpinan saya. Siapa pimpinanmu? Jajil. Mbak Jajil. Bismillah. Aku juga ngopi boleh ya? Kalau kami kan mau minum Bismillahirrohmanirrohim. Kamu tidak mau? Saya bisa seperti itu. Coba. Cuman kan beda niatnya. Niatnya apa? Kalau kamu kan sambil minum, sambil makan itu diniati ibadah. Kalau saya tidak ada niatan sama sekali. Kok bisa begitu? Itu sudah jadi turunan. Turunan dari agama kamu. Oh gitu. Udah itu minum dulu rokoknya, santai. Saya mau rokok ala saya saja. Iya, ala kamu muncul wallah, santai ya. Kamu tinggal di otaknya Mas Ahmad ini. Kok bisa? Bagaimana ceritanya? Coba ceritakan. Dulu anak ini sering membaca-baca mantra-mantra, wirid-wirid yang diajarkan dari sebuah tempat itu. Terus? Tidak hanya anak ini saja, ratusan bahkan ribuan juga mengamalkan. Cuman
Saya suka sama anak ini. Terus? Dia itu sangat suka sama wirid-wirid seperti itu. Yang dibaca ribuan kali. Untuk hanya duniawi saja. Saya membantu. Oh. Kenapa kamu begini, tanganmu begini? Kenapa tanganmu gitu? Gak bisa santai kah? Hah? Saya ini sambil merokok. Iya, kok tanganmu gini-gini itu loh. Ya. Ini santai gitu loh. Bilang ini bisa halus juga. Nggak perlu galak-galak. Kalau ibu bilang, ibu kalau yang galak itu ibu yang kelas rendah bilang. Memang seperti itu. Nah, coba ceritakan, ibu kayak apa sih posisinya ibu itu? Yo, yang rendah kayak apa, yang menengah kayak apa, tinggi kayak apa? Cerita. Yang rendah-rendah ya. Bisik-bisiki bisa membuat jasad seseorang marah-marah, meledak-meledak. Terus? Kalau yang tinggi sama menengah itu lebih halus lagi. Terus? Bahkan tipuannya itu halus. Manusia saja tidak bisa membedakan itu. Kalau kamu yang golongan mana? Saya menengah. Menengah, berarti bisa jadi seperti orang baik bisa ya? Bisa. Ini, ketika menyebutkan kamu tinggal di otaknya Mas Ahmad ini karena hafalan wirid-wirid. Itu menurut saya jangan bodoh. Ini kan baik itu. Seperti baca sholawat, baca surat-surat pendek, itu kan baik menurut saya itu. Ya memang baik seperti itu. Terus kenapa? Seperti yang diajarkan agama kamu. Terus? Niatnya saja anak ini sudah melenceng jauh, tidak mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari gurunya juga. Banyak dari golongan kami juga. Loh, kok bisa begitu? Karena ya sama juga seperti anak ini. Niatnya ya seperti itu, melenceng. Pengen punya murid banyak, pengen dianggap karena ilmunya sudah melebihi orang-orang. Seperti itu. Jadi kalau boleh keulang, dia baca-baca wirid itu dalam tujuan pengen duniawi gitu. Ya. Kamu kok tahu dari mana? Saya tahu karena saya mengikuti jasad anak ini. Bisa saya baca dari pikirannya, juga dari hatinya, juga dari niatnya juga. Terus yang kamu tahu harusnya kalau orang itu baca-baca kayak gitu apa yang sebenarnya terjadi? Harusnya bagaimana menurut kamu loh? Kamu loh bisa ngomong loh. Yang benar? Yang benar ya. Dia itu manusia ya, sebagai hamba. Terus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya harus dengan ketaatan. Terus dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itu saja. Tanpa ada muatan-muatan lain duniawi itu. Itu yang benar. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Kan meskipun benar itu dia tidak bertemu dengan guru yang benar juga. Tahu dari mana soal itu kamu? Rumit sekali seperti itu. Kamu kan iblis, kamu bisa ngomong seperti itu dari mana tahunya kamu? Ayo. Saya melihat banyak sekali. Apa yang kamu lihat? Yang bertugas. Apa itu? Yang menyadarkan, yang menyelewengkan seperti saya ini. Jadi harusnya orang itu berbuat seperti baca-baca itu atau apa itu tujuannya karena Allah itu ya? Ya, dilandasi seperti itu yang benar. Kamu enggak takut dipukuli bosmu kalau ngomong seperti itu? Saya di sini aman. Aman dari mana? Banyak malaikat yang menjaga saya supaya saya tidak diserang ketika saya membocorkan informasi yang benar. Ya, menurut kamu sih yang benar kayak apa? Ini terus tadi kamu buat apa di kepala Mas Ahmad? Saya buat panas. Terus? Sebelumnya anak ini, sebelum dia datang ke sini, dia juga sering kesakitan di dalam kepalanya itu. Terus? Apa itu? Yang sebelah itu migren. Sakit ya. Migren terus? Setiap minggu dia itu mengonsumsi obat-obat. Dia sembuh, nanti kambuh lagi. Begitu terus bertahun-tahun. Gitu. Kok bisa begitu? Tidak hanya saya saja. Apa? Lalu leluhurnya juga banyak iblis dalam jasad ini. Gitu. Otaknya juga. Udah kamu kasih leluhur soal kamu pribadi aja. Ini yang aku curiga, yang aku nggak habis pikir. Mas ini kan dulu belajar di sekolah pendidikan, situ banyak hafalan, banyak wirid, banyak bacaan. Loh malah kamu yang malah iblis itu gimana itu? Coba ceritakan secara umum. Amal, yang dibaca anak ini sebenarnya ya tidak tersambung ke atas. Sambung kemana?
ke Allah Subhanahu wa taala. Ah, kamu yang benar kalau ngomong. Bener. Bisa begitu. Karena ya tidak tersambung amalan seperti itu. Meskipun baik sama seperti yang kamu amalkan. Apa? Niatnya itu beda. Kamu sama ini, anak ini dulu. Berbeda. Gitu. Terus menurut kamu punya Mas ini kan? Dia datang ke saya mau belajar. Apa daripada diri kamu? Saya berontak. Berontak? Lah kok bisa? Saya bisik-bisiki. Jangan percaya dia itu berbohong. Jadi bohong siapa? Kamu. Nah, terus? Saya bisik-bisiki. Cuman yang ya niat yang benar memang tidak salah. Nah, terus? Perlahan-lahan saya kalah. Terus? Saya dibelenggu, keilmuan saya dilucuti. Saya tidak bisa apa-apa. Saya hanya bisa membantu. Itu meminta bantuan dari golongan iblis yang lain. Terus? Untuk membebaskan saya, supaya saya bisa membisik-bisiki lagi. Niatnya biar melenceng lagi, tidak ke Allah. Oh gitu ceritanya. Jadi setelah Mas itu datang ke saya, ke kami belajar sama-sama, kamu melemah. Ya. Lah kok bisa begitu? Apa yang dikerjakan Mas ini selama ini? Kerjakan anak gini ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyadari kesalahan-kesalahannya dulu, terus mengamalkan amalan-amalan wirid-wirid yang dilandasi dengan duniawi itu. Itu ditinggalkan semuanya. Terus di sini apa berbuat dia? Di sini ya dia bertobat kembali kepada Allah. Itu syariat dan hakikat dijadikan jadi satu. Terus perlahan-lahan melemah golongan kami. Yang kamu mau tahu yang diamalkan di sini apa aja di sini? Coba, kamu kan di tubuhnya, kan sebutkan aja secara global. Yang ngomong kamu kalau bohong resikonya apa ya? Tahu kan sendiri ya? Ayo, ceritakan yang kamu rasakan sendiri. Sini sholawat juga ada. Terus sholawat sama yang baca-baca itu. Surat-surat di dalam Al-Quran ada. Terus sama mengirim-ngirim. Ngirim apa? Wasilah itu pada mursyid-mursyid terdahulu. Terus ya sudah seperti itu saja. Lo kan sama juga dulu Mas ini kan sebelum kesini kan seperti itu kan kegiatannya. Ya memang. Cuman kan yang diamalkan anak ini tuh memang sama amaliyahnya. Cuman kan gurunya berbeda itu. Gurunya berbeda. Yang satu mengejar duniawi, yang satu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yang kamu sebutkan yang gurunya mengejar duniawi itu yang kapan? Yang gurunya itu Allah yang kapan? Coba ceritakan. Yang dulu dilakukan anak ini belajar di sebuah tempat itu. Terus? Kalau sekarang ya dia sudah menemukan guru yang mengajarkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Jadi boleh aku bilang untuk belajar satu amalia perlu guru yang benar gitu. Ya, menemukan guru yang benar. Tidak mengajarkan niat-niat yang aneh seperti dunia itu. Selama ini diajari Mas ini apa? Niatnya apa dia? Sini ya hanya menaati perintah Allah dan menjalankan apa yang harus dijalankan, menghadap ridhonya itu saja. Oh gitu. Tidak ada niat-niat embel-embel lain, muatan lain selain itu. Oh gitu. Kamu tahu itu berarti? Saya kesakitan di dalam jasad anak ini. Saya tersiksa. Saya tidak bisa apa-apa. Nah kalau dulu? Dulu saya bebas keluar masuk. Keluarganya bisa saya mengambil karena masih tersambung itu. Ada hubungan darah, saya bisa mengambil dalam keluarganya. Dulu? Dulu pernah bantu apa aja mas ini kamu? Kepintaran. Pintar? Bisa menghafal surat-surat yang panjang-panjang itu. Nah, terus? Sholawat-sholawat dia juga hafal semuanya. Terus? Sama itu. Dia membaca-baca itu. Biar dianggap suaranya itu bagus-bagus kan. Kerajaan-kerajaan di tenggorokan ini juga banyak dulu. Udah, itu saja. Kamu gemuk waktu itu? Gemuk sekali. Sekarang? Sekarang lah. Saya berkurang. Setengahnya. Gitu. Terus ini, Mas ini berproses tobat kepada Allah dengan cara seperti sekarang ini.
Itu golongan kamu kayak apa sifatnya? Saya pertama ya dari golongan jin siluman itu. Enggak, maksudnya dengan Mas ini bertobat seperti ya sekarang ini, sikap golongan kamu kayak apa? Tidak terima. Saya buat sakit. Di dalam hatinya nanti saya akan melencengkan niatnya. Ya, terus saya buat dia merasa. Terus ya seperti itu dulu. Ya, terus teman-temanmu yang lain gimana sifat seperti ini? Itu kan kamu, tapi itu kan banyak, golongan itu kan banyak kan? Ya. Terus apa sikap mereka pada Mas ini ketika bertobat lagi? Disakiti lagi. Ya, contohnya jasadnya. Nah, terus kalau mau mengambil ya kami harus berperang dulu dengan malaikat. Kalau dia niatnya benar kami tidak bisa mengambil. Seperti itu. Ini Mas Iblis yang Mas Ahmad, aku yakin kamu kan buat sendirian, ya toh? Banyak teman di luar sana kan, walaupun sekarang tutup bisa masuk kan? Ya. Ya toh? Saat ini kamu bisa nggak tanya sama teman-teman kamu? Saat ini yang mereka musuhi itu orang siapa aja coba? Ayo. Orang yang macam mana yang mereka musuhi? Ya seperti itu tadi. Itu tadi gimana ceritakan? Manusia yang hamba itu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia itu tidak ada niatan lain selain Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai hamba. Itu saja. Itu yang dimusuhi golongan kamu. Ya. Di dunia ini kan banyak ini golongan, maaf ini yang kami golongan beragama muslim, alhamdulillah. Kan banyak dunia manusia yang mereka rajin ibadah, bahkan banyak pengikutnya, bahkan ini bagaimana pandangan kamu? Sebenarnya itu hanya teman kami yang masuk dalam jasad. Kamu jangan ngomong loh, mereka ahli ibadah loh. Meskipun dia ahli ibadah, ahli apa itu, hafal semuanya. Itu doktrinnya dari golongan kami. Kalau dilandasi niat yang tidak ke Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia hafal Al-Quran, hadis, pintaran-pintaran itu golongan kami yang membantu. Kamu jangan ngarang. Dulu anak ini pernah saya bantu, dia hafal semuanya. Gitu. Ambil saja anak ini tidak jauh dari tempat ini. Gitu. Terus ini, itu kan kamu golongan gaib. Terus bentuk manusia-manusia yang sudah kuasai, walaupun dia pandai seperti itu, alim ya. Wujud nyata sikap sifat-sifat mereka kayak apa sifatnya mereka? Dia ya bisa itu apa? Berdakwah, syiar, mengajarkan apa yang harus dikerjakan. Dia hafal semuanya. Ini lu harus kamu kerjakan. Ini lu harus kamu kerjakan. Tanpa ada embel-embel, itu juga ada yang seperti itu. Itu kan baik berarti. Itu malah berbahaya sekali. Kau bisa begitu. Itu sejatinya ya hitam yang dibungkus putih itu. Manusia tidak bisa membedakan. Kalau dirinya itu terhijab-hijab dengan dosanya dia sendiri, tidak mengakui kesalahannya dia sendiri karena keyakinan seperti itu. Tahu dari mana kamu seperti itu? Saya pernah menemui manusia seperti itu. Terus yang tak bayangkan ini teman saya yang di sana sampai keluarganya mereka ini waras, bahkan mau ingkar dari Allah, itu sama seperti itu prosesnya. Mereka pandai, tapi karena pandai ini keluarganya banyak yang kafir gini justru malah sekarang panas hidupnya. Kayak apa terjadi itu? Ya itu dari golongan kami yang membantu. Saya obrak-abrik dari jasad, dari kehidupannya. Saya obrak-abrik, saya buat panas, saya buat cekcok. Itu karena golongan kami pernah membantu dirinya, bantu kecerdasannya, membantu kehidupannya. Berarti hanya bantu soal otaknya aja begitu? Ya. Nanti kan karena orang pintar seperti itu, dia mengandalkan otaknya, dia juga bisa memanfaatkan manusia, bisa berguru kepada dirinya, karena dia itu disegani, dihormati, orang yang berilmu. Karena kepandaiannya itu. Ya, dia bisa belajar. Nanti kan orang yang belajar itu bayar. Sampai segitu ya. Dia bisa menghidupi dirinya karena keilmuannya tadi. Terus ini kembali pada diri kamu yang dulu dibantu Mas Ahmad kuat sekali. Sekarang kamu melemah, ya kan, melemah seperti itu. Sebenarnya apa proses yang terjadi secara gaib di tubuh Mas Ahmad ini?
Saya sakitan di dalam jasad ini. Nah, terus? Saya berontak, saya tidak bisa keluar. Karena selalu dibersihkan setiap hari. Apa yang dibersihkan? Negatif-negatifnya itu. Ada yang bekerja kalau saat anak ini mengamalkan kewajiban-kewajibannya dengan dilandasi niat itu dalam rangka taat pada Allah dan menghadap ridhonya itu manusia-manusia yang seperti itu dengan niat yang benar negatif-negatifnya otomatis dengan sendirinya itu melemah, ada yang langsung dibuang ke neraka karena itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kasih sayangnya kepada hambanya yang sudah kembali pada Allah Subhanahu wa taala seperti itu wujud kasih sayang. Itu kan betul goibnya pembersihan yang kau bilang tadi ya. Terus cara dohir manusianya apa yang berbuat Mas ini selama ini dari awal pertamanya? Ayo. Awal gimana maksudnya? Dari awal belajar ke sini loh, yang diamalkan apa bentuk manusianya? Ya bertobat. Bertobat. Banyak orang bertobat kan selama ini di luar sana? Dengan istighfar, dengan apa mereka mungkin tiap malam tahajud atau apa itu gimana terus sampean? Kalau itu ya. Kalau dia tidak mempunyai guru, dia pasti melakukan seperti itu dengan benar. Dia hanya menjalankan tidak istiqomah itu. Hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari dari golongan jin siluman pasti membisiki. Tidak akan kuat seperti itu. Gitu. Dia maksiat lagi. Maksiat lagi. Andai kata Mas ini dulu tidak ketemu guru yang benar, kayak apa kamu prosesnya? Saya mendirikan kerajaan-kerajaan yang lebih banyak lagi. Kerajaan di mana? Ya, di sekujur tubuh. Membantu kepintaran. Terus? Nanti ya banyak yang berguru pada anak ini. Sampai keringetan pemirsa jajan Mas Ahmad ini karena panasnya. Kayak keringetan gitu. Jadi banyak istimewa masih banyak ya? Masih. Nah, masih banyak. Terus gimana keadaan mereka sekarang? Ya seperti saya itu. Yang dulu-dulu gemuk-gemuk. Sekarang sudah berkurang. Keluarkan semuanya. Satu persatu. Proses. Perlu proses. Anak ini dulu mengamalkan wirid-wirid itu juga perlu proses juga. Terus kita Mas Ahmad ini belajar tobat kepada Allah, belajar di sini seperti itu. Golongan kaum mesti nggak terima toh? Jelas. Apa yang pernah dibentuk nyata sampai mencoba menggagalkan daripada Mas ini berbuat tobat? Saya tawan ruhnya. Apa? Ruh. Pernah kamu tawan? Nah, dulu awal-awal. Biar dia itu bingung. Biar itu niatnya itu tidak ke Allah. Ya ngopi dulu. Saya buat sakit-sakit. Ya ngopi dulu. Dari siluman mengambil lebih cepat. Kamu sih iblis. Asli. Berarti nggak bisa dibantu kalau begitu ya. Dibantu apa? Ya seperti yang lain kalau iblis bisa. Katanya ada dari jin, kemudian naik dari siluman, dari iblis kan kalau mau tobat kan bisa dari jin lagi. Kalau kamu iblis kan nggak mungkin bisa toh. Bukan jatah saya itu. Bukan jatah kamu. Terus gini, jin, siluman, iblis kan bentuk gaib, ya, enggak oleh manusia, tapi sangat nyata pada bentuk dampaknya kan. Aku mau tanya, golongan iblis itu diri apa aja sih? Coba ceritakan. Bisa nggak kamu cerita? Ya kalau dari golongan yang tinggi-tinggi itu tercipta dari api neraka itu. Terus? Kalau dari golongan yang naik tingkatan itu sebenarnya dari golongan jin, dia itu ditaklukkan sama yang tinggi-tinggi itu tadi. Terus? Dijadikan budak untuk menyesatkan manusia, membisik-bisikin negatif. Kalau dia berhasil membisik-bisikin negatif, membuat maksiat-maksiat yang sudah tersebar itu, dia diberikan keilmuan, kesaktian, dia bisa menjadi siluman. Setelah dia berhasil lagi, dia akan menjadi naik tingkatan, menjadi iblis, seperti itu. Itu bentuk gaib. Terus yang ada kayak iblis yang bentuk nyata? Berwujud manusia seperti itu. Ya terserah kamu. Ada kan yang kayak gendruwo gitu, nakutin orang. Ada yang bentuk seperti binatang, cuma dikuasai iblis kan gitu. Ada nggak iblis yang tadi bilang apa tadi? Iblis yang berwujud nyata saat ini ya iblis wujud manusia. Kamu jangan ngarang. Ya. Lu ganteng-ganteng kayak cantik gitu. Dalam jasadnya itu ya golongan iblis, wujud nyatanya manusia. Dia bisa ngoceh sana sini. Itu yang tinggi-tinggi ya dia punya banyak itu.
Gitu. Yang mengikuti arahan dia. Terus andai kata mereka tersadar terus mau niru Mas Ahmad seperti ini, apa yang berbuat kelompokmu nanti? Kami tidak terima begitu saja. Nggak terima? Saya lencengkan tuh niatnya itu. Kalau kembali kepada ya Allah. Itu kan lencengan bentuk niat. Terus bentuk dohirnya kadang-kadang buat sakit. Bisa. Saya percepat jatah-jatah saya. Bisa gitu? Bisa. Kamu nggak bisa lihat di atas ini ada nggak iblis yang lain? Banyak sekali. Di luar sini banyak. Mereka tanyanya dari mana itu mereka? Tanya aja. Dari orang-orang. Loh, mana orang-orang betul iblis? Ada nggak banyak? Coba tanyain, ngapain dia ke sini? Ya tidak suka sama kamu. Lah masalahnya apa? Kamu itu, meluruskan niat orang. Lu saya nggak apa, saya cuma ngomong aja, menyampaikan. Nah, yang bisa meluruskan bukan saya. Mas Ahmad sini kan bukan aku yang ngundang dia, kami bisa sama-sama. Banyak yang nguping itu. Ya terus? Dia tidak terima. Ya kalau iblis yang langsung iblis boleh nggak apalah. Tadi kalau mata iblis dari manusia caranya kayak apa itu? Adakah iblis dari manusia? Ya, ada. Benarnya ya memang persifatan itu tercipta dari maksiat-maksiat dia, dari amal-amalan dia yang dia lakukan bertahun-tahun, diyakini, diimani. Terus satu persatu dalam jasad itu diambil semuanya. Golongan iblis, jin, siluman itu masuk. Nanti kan persifatan-persifatan dari iblis itu tercipta, itulah iblis yang berwujud manusia seperti itu. Golongan tinggi nanti yang membantu. Oh gitu. Nah ke sini terus jadi mau bikin sakit gitu. Kamu dari manusia gitu ya, lucu. Nanti kan grogoti itu. Siapa? Jam jasadnya itu. Siapa? Ya iblis yang berwujud manusia itu. Ada? Ada. Dan tersebar. Sekitar sini ada, sekitar sini. Ada. Di atas itu nyuruh. Bukan, yang nyuruh itu ada. Yang ganggu kami. Ya kabur. Kenapa kabur? Ya takut. Ketahuan. Di sini tinggal iblis-iblis kecil. Ketahuan mereka. Ya. Ya enggak apa-apa. Ini menurut kamu gimana? Coba ceritakan. Kok bisa begitu? Ceritakan bagaimana? Kalau aku sebagai anak Nabi Adam ini menyadari memang itu tugas iblis. Ya kan? Memang itu tugas iblis kan? Dan Allah mengizinkan kan? Ya kan? Kan gitu. Ya. Silakan mereka, enggak apa gitu. Nah, sekarang bagaimana pandangan kamu tentang orang yang rela, ridho, menerima dengan gangguan dari golongan kamu? Ayo. Ya sebenarnya itu ujian bagi hambanya itu. Terus? Nanti kalau dia kuat, dia sabar, ikhlas dan ridho atas ujian yang diberikan, karena itu sudah jadi golongan iblis untuk mengganggu manusia sampai akhir hayat itu. Nah, tugas kamu sudah ya. Jadi kami terima kasih, alhamdulillah. Nanti juga mendapat kedudukan orang seperti itu. Kenapa kabur mereka? Ya takut ditangkap. Ya aku nggak bisa apa-apa. Ya udah gini, kamu saja keluar ya. Ini stempel dari ini. Allah. Biasanya keluar, kumpulkan semua. Kumpulkan semua tubuh itu. Ya. Jadi kepala yang bikin keringetan itu. Astagfirullahaladzim. Pemirsa, demikianlah daripada tata cara strategi golongan iblis untuk mencari menggoda anak Nabi Adam alaihissalam. Tidak selamanya bikin sakit, bahkan beri nikmat juga bisa mereka. Makanya itulah perlunya suatu bimbing yang benar, gitu ya. Justru yang lebih nyaman itu. Apa? Nyaman ya di dunia? Dia tidak akan. Tobat. Enggak apa-apa. Hidayah itu mutlak milik Allah. Ya memang seperti itu. Makanya bersyukurlah bagi rekan-rekan yang sudah berhidayah belajar istiqomah. Dikumpulkan semua. Ya, saya padatkan jadi satu. Ya, jadi satu. Terus yang kamu ambil dari Mas Ahmad keluarkan semua. Keluarkan semua. Yang kamu ambil dari orang tuanya keluarkan semua. Allah. Jangan satu pun tinggal di tepi kamu. Kerajaan kamu semua Allah. Yo. Sampai habis, gak ada yang ketinggalan di situ. Saya kurus. Nah, kamu sekarang punya kekuatan perintah. Nah, itu ambili orang-orang yang ada tinggi ke sini, ambili semua biar kamu makan. Nah, beres ah. Sini kalian. Biar gemuk lagi.
Sama kotoran kembalikan semua tubuh mereka. Iblis-iblisnya. Sini kalian. Racun-racun. Yang tubuh teman-teman saya yang juga ini, kembalikan semua. Insyaallah. Balik ke wujud nyata. Kerasa ya Mas ya? Terasa ya? Kembalikan semua. Masuk dalam jasad. Ya, kembalikan semua sama yang nyuruh. Kami buat ngapa-ngapain. Sebentar makannya oke. Nambah lagi. Nah, kalau dari golongan jin, apa? siluman dia lari. Ya biar aja meledak Allah. Ya. Ya orang nyuruh diambil lah, makan jatahku biar gemuk ah. Rohidovia atau apa dipercepat gitu loh. Oke? Kalau Rohidovi saya belum bisa. Kenapa? Bukan jatah saya. Jatah mereka. Ya, otomatis sekarang punya hak soal. Itu kasih jin tuh. 3 orang. Ya, ambil. Nih. Banyak kan dari timur. Nah, kamu gemuk lagi toh? Ambil saja. Kamu gemuk lagi kan? Pengikut-pengikutnya. Nah, kamu gemuk lagi kan? Ambil saja barat sana. Sudah, kenyang. Udah, jangan dilepas, diikat semua. Jangan lepas ya. Ya. Kotoranmu sudah diambil semua sini. Kotoran saya. Jasad ini. Buang. Saya jadikan satu saja. Ya, di kepalanya itu, kerajaan di kepalanya bikin panas itu. Di otak kecilnya itu. Dah. Semuanya. Dah. Assalamualaikum. Semua dirantai. Dirantai semua, tidak sampai lepas. Dirantai semua. Dah, press. Press. Sallallahu. Yang kosong. Sallallahu. Masuk. Buat adem. Alhamdulillah, demikian pemirsa, live kita kali ini berkenaan dengan baiknya orang menghubungi kami atau datang ke sini dengan permasalahan yang mereka hadapi, seperti itu prosesnya. Gaib itu sangat kuat sekali pengaruhnya pada dunia kita manusia. Bukti nyata dialami teman saya Ahmad. Sebenarnya bukan Mas ini aja, banyak teman saya sendiri juga begitu dulu. Makanya itu di kami hanya diajarkan untuk beribadah itu dalam rangka taat melaksanakan perintah Allah dan hanya mengharap ridha Allah. Dan ternyata gangguannya luar biasa. Ternyata dari golongan iblis tidak terima apabila anak turun Nabi Adam ini bertobat kembali kepada Allah. Ini bukan terjadi pada kami saja, semua yang merasa sebagai manusia. Untuk rekan-rekan kami yang sudah satu kendaraan, tetap semangat dan istiqomah, jaga niat, selalu perbarui niat terus. Bagi yang kemarin sempat ke sini, kita hubungkan dengan masih terdekat dengan Anda, silakan ikuti arahan mereka, sama amaliyahnya. Semua dalam rangka bertobat kembali kepada Allah. Itu saja, tidak ada yang lain. Soal keutamaan atau benar Allah itu bonus. Allah nggak pernah ingkar janji. Rezeki sudah Allah yang menjamin, tidak yang lain. Cuma karena nafsu kita lah yang kadang-kadang menggebu-gebu, makanya mudah dikecoh oleh iblis. Apabila kita ikhlas, sabar, ridho, qanaah, insya Allah kedamaian, kecukupan akan kita rasakan. Gimana Mas Ahmad, sekarang sehat? Alhamdulillah. Saya sudah mulai banyak yang japri sampean ya. Terima kasih pemirsa. Demikian sekilas pengalaman nyata di tempat kami dan berkaitan dengan netizen yang menghubungi saya seperti prosesnya. Saran saya, kalau Anda paham dan diberi hidayah, segeralah mencari majelis rekan kami yang dekat dengan Anda dan ikuti amalah itu. Bukan kepada otak yang diasah, tapi membersihkan hati rohani kita. Itu terus. Lain-lain, insya Allah akan diberi kepahaman dengan sendirinya.
Dan itu pun kalau nggak hati-hati juga mudah disebut iblis lagi. Makanya kenapa alhamdulillah kami di sini setiap seminggu 2 kali disentuh ruqyah pembersihan rohani kita. Terima kasih Mas Ahmad, terima kasih ya istiqomah ya. Yes, Sama teman-teman jaga kekuatan, kekompakan saling menguatkan ya kan, berjuang bersama-sama. Hasil akhir terserah Allah. Asal kita satu rel yang benar, insya Allah akan sampai tujuan, walaupun berbagai macam rintangan seperti itu. Mas Titis, Mas I dan yang lainnya saling menguatkan. Jadi saya tinggal seperti itu, tetap saling menguatkan. Terima kasih pemirsa, mudah-mudahan manfaat. Ini pengalaman nyata dan juga daripada aduan netizen yang lain ke sini, mudah-mudahan manfaat. Semua masalah hidup yang kita alami, entah sakit, entah sulit rezeki, entah apa, itu sebenarnya adalah cara Allah untuk menegur kita agar kita sadar dan kembali pada Allah dengan cara yang benar. Terima kasih. Salah kata, salah ucap, mohon maafkan kami. Mudah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.